Maaf, Yohanes 10 pasal 10, Pak. Kitab Yohanes 10 pasal 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, ini ayat yang pendek tetapi sangat jelas yang tertulis di sini, bahwa di dunia ini ada pencuri yang akan datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sedangkan Yesus berkata, Dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, seperti yang tertulis di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, saudara. Tetapi pagi ini kita akan belajar kenapa banyak orang Kristen, banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tuhan adalah gembalaku, tetapi selalu aku kekurangan. Nah, saudara, kenapa itu bisa terjadi? Firman itu dibalik oleh si iblis. Nah, saudara, orang sudah rajin berdoa, orang sudah ikut pelayanan, orang sudah istilahnya mengadakan pelayanan apapun di bidang, ya, sudah mengeluarkan dana, sudah membangun gereja, sudah membantu hamba-hamba Tuhan, tetapi hidupnya tidak beres-beres, alias nasibnya selalu sial, katanya. Nah, saudara, kenapa itu terjadi? Nah, saya bisa membagikan kepada para ibu yang terkasih Tuhan bahwa saya dulu adalah diutus oleh si iblis, yaitu Lucifer, menjadi pencuri, ya. Jadi saya datang ke dalam dunia ini waktu saya umur kecil sampai saya umur besar 30 tahun sebelum saya kenal Tuhan. Saya adalah anteknya si iblis. Saya curi, ya. Curi apa, saudara? Saya dipakai oleh si iblis untuk mencuri, yaitu suami daripada para ibu yang terkasih, nah, anak-anak daripada ibu yang terkasih, dan segala kehidupan ekonomi, rumah tangga, dan semuanya itu saya curi habis, saudara. Ya. Nah, saudara, sesudah saya mengenal Yesus, saya baru tahu saya seorang pencuri yang sangat jahat. Nah, kenapa saya katakan saya seorang pencuri yang paling jahat? Karena saya menilai saya adalah manusia yang dulunya sangat bejat, ya, dan saya sangat menyesali dengan segala segi kehidupan saya dulu. Maka akhirnya saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudara, pada pagi inilah kita akan membongkar, yaitu pencuri itu punya caranya bagaimana untuk mencuri. Ya, banyak orang bilang kalau suaminya hilang, kuntil anak yang curi. Ya, nggak taunya, saudara, kita sendiri yang mendatangkan pencuri itu. Ya, nah, sebelum saya menyampaikan dengan jelas firman Tuhan ini, saya akan memberikan mungkin sebagian ada yang belum kenal saya. Saya sebenarnya bukan berasal dari keluarga Kristen atau orang percaya. Di dalam turun-temurun keluarga kami, engkong saya adalah anak tunggal, anak laki satu-satunya, ya, yang lainnya perempuan. Papa saya anak laki satu-satunya, saya juga anak laki satu-satunya. Jadi sudah turun-temurun, memang turunannya anaknya laki cuma satu, yang lainnya cewek semua istilahnya. Nah, saudara, saya mewarisi yang saya sebut pencuri itu suatu ilmu yang sangat saya banggakan istilahnya, yang turun-temurun kami banggakan istilahnya, suatu ilmu yang sangat berguna menurut saya dulu untuk membantu, ya, terutama para ibu, ya, dalam menghadapi masalah. Demikian juga para suami yang menghadapi masalah, demikian juga dalam hal perjodohan atau segalanya. Saya adalah keturunan kelima sebagai ahli tukang kuamya dan Hong Shui, ya. Jadi maaf, saudara, kelas kami memang kelasnya lain. Jadi bukan kelas yang ceban moban saya kantongin, saudara. Maaf, saudara, kami prakteknya gua daerah elit, yaitu Pluit Muakarang, saudara, istilahnya. Nah, papa saya sudah berpraktek 20 tahun, yaitu tahun 68 sampai tahun 88. Dan saat tahun 88 lah dia bertobat menjadi orang percaya, dan akhirnya bekerja di ladang Tuhan, penginjilan kurang lebih 2,5 tahun, baru pulang ke rumah Bapa di sorga. Nah, saudara, saya sendiri pribadi, papa saya percaya menerima Yesus tahun 88, saya belum. Waktu itu semua dikeluarkan untuk hamba Tuhan, musnahkan. Itu hanya fotokopi saya serahkan, yang aslinya saya simpan, saudara. Ya, karena itu ilmu warisan. Kalau sampai putus istilahnya bagaimana? Papa mau percaya Yesus, ya percayalah istilahnya. Saat itu saya belum, ya, saya kenal Tuhan, saya sudah pelajarin Alkitab 5 tahun, tetapi
herannya saya tidak bisa menerima dia sebagai juru selamat, saudara. Karena ada satu pengaruh yang sangat besar yang menyelubungi mata rohani saya, yaitu sejak kecil saya sudah dikuepang menjadi anak Kuan Im. Jadi umur 2 tahun, saudara. Jadi nggak mungkin, saudara, kalau saya udah dibesarkan selama 30 tahun istilahnya bisa menerima Yesus sebagai juru selamat, karena engkau punya bapak di sorga, aku punya mak di sorga. Istilahnya kan, mak Kuan Im istilahnya. Nah, saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah, tahun 89 lah saya bertobat dan dibaptis, ya saudara. Nah, saudara, perjalanan saya untuk bisa menerima Yesus, ya memang perjalanan yang panjang. Nah, saya percaya ketika saya sampai ke Jakarta dari Kalimantan Barat, Yesus sudah memanggil saya. Nah, karena saya pernah masuk sekolah Kristen, tetapi saya tidak pernah menjawab panggilan Tuhan, ya. Dan saat saya remaja, saya sudah remaja terjun di masyarakat, ada saya punya teman Kristen yang sangat rajin, dan dia menginjilin saya. Akhirnya diancam sama papa saya, karena saya anak laki satu-satunya. Kau perempuan mau Kristen, kau mau apa, ke bodo amat, ya. Kalau anak laki satu-satunya, dia ancam, hei Anton, kalau si Harun ini masuk gereja dan dibaptis, maka kamu nanti akan pegangi hiolo saya, katanya, abunya, ya. Karena tradisi orang Chinese, orang meninggal, anak laki yang sulung harus pegang foto sama abunya. Jadi kalau saya masuk Kristen berarti nggak bisa pegang lagi kan. Maka papa saya ancam anak Tuhan itu. Dan saudara, itu yang terjadi. Saya akhirnya tidak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan selanjutnya adik saya menikah dengan seorang Kristen, ya, Kristen yang taat, yang rajin. Saudara, sekarang sudah jadi pendeta, ya. Nah, apa yang terjadi? Kami juga ada syarat yang tidak tertulis. Boleh menikah dengan adik, boleh menikah anak saya, kata papa saya, ya, yang tidak tertulis, istilahnya. Tetapi jangan sekali-sekali bawa nama Yesus dalam keluarga kami. Itu ancaman kami, saudara. Mau kawin, nggak ada urusan, istilahnya, ya. Nah, karena tradisi orang Chinese kan laki istilahnya yang meneruskan marganya. Jadi saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, akhirnya dia tidak berani menginjilin kami istilahnya. Tetapi dia punya modal lain, saudara. Tidak pakai mulut lagi, ya. Dia pakai modal dengkul, saudara. Yaitu berlutut selama 8,5 tahun doain kami. Akhirnya satu persatu kami menjadi percaya. Mulai dari mama, papa, dan akhirnya adik-adik yang lain. Adik satu lagi yang bisa ngeramal juga. Dan terakhir adalah keluarga kami. Nah, saudara, kenapa saya bisa menerima Yesus sebagai juru selamat? Saya sudah berpraktek ikut papa menjadi 15 tahun. Ya, 15 tahun saya kerjasama sama papa. Papa ngeramal yang Mandarin, saya ngeramal yang Indonesia. Jadi kalau ada bahasa Indonesia, saya yang meramal, saudara. Nah, saya kerjasama juga dengan papa Hong Sui. Ya, papa hanya keluar merek, saya yang mendesain semuanya. Ukurannya rumah pintunya saya yang kasih, digambar, didena, dan itu perlu ketelitian. Nah, jadi saya pernah kursus istilahnya arsitektur, jadi saya desain itu semua. Jadi apa yang terjadi, saya kasih ukuran pintunya, letak ranjang palanya di mana, taruh brantas di mana, meja direkturnya di mana, atau meja apa, pokoknya kami atur semuanya. Dan sesudah itu kami akan keluarkan buku, yaitu buku Kuangya dan buku Hong Sui untuk pasien. Nah, saudara, untuk sekali ngeramal kepada kami, itu setengah jam saat itu tahun 88 istilahnya. Setengah jam bicara dengan kami, ya, daftar dulu misalnya via telepon, kasih tanggal lahirnya, sionya, sama jam kelahirannya, karena kami akan pakai PG, jadi tidak pakai paranormal, saudara. Jadi bukan kebatinan atau apa, bukan. Jadi pakai astrologi, ilmu perbintangan istilahnya. Nah, ramalan kami itu dulu tidak pasang tarif, ya. Waktu datang Jakarta tidak pasang tarif, ya, istilahnya pakai angpau tahu, ya, amplop merah itu masukin ke peti, ya, peti persembahan istilahnya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Itu saking ramainya. Jadi kalau di rumah kami itu ngantri kayak begini, saudara. Jadi kayak dokter istilahnya. Jadi nggak ada waktu. Jadi siapa datang dulu, daftar dulu. Nah, dia giliran, saudara. Satu orang, saudara. Waktu itu tidak pasang tarif, ya. Kami tidak bisa bicara banyak, paling setengah jam istilahnya, untuk ramal-meramal. Nah, saudara, mereka memasukkan amplop merah sebagai jasa fee-nya istilahnya. Tidak pasang tarif. Ternyata tidak pasang tarif, banyak pasien yang suka iseng. Yang udah punya suami masih tanya jodohnya, ya. Yang udah punya istri masih tanya jodoh. Nanti datang tanya tai laler lah. Nanti datang tanya macam-macam, saudara, ya. Nah, saudara, jadi banyak yang iseng-iseng lah istilahnya, ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya untuk membatasi pasien yang iseng,
terpaksa kami pasang tarif, saudara. Supaya orang iseng kan nggak berani keluar uang, bener gak? Orang yang benar-benar perlu baru berani keluar uang. Contohnya kalau kita sakit, dokter gratis, ya pilek ya pergi, apa pergi gitu istilahnya. Yang kelabakan kan dokternya istilahnya. Nah kami begitu, akhirnya pasang tarif mulai dari 500 perak, 1000 perak, tahun 68, 67 istilahnya. Oh ya udah mahal lah istilahnya. Naik terus saudara, tahun 88 terakhir setengah jam bicara dengan kami itu 1 bulannya gaji pegawai, kurang lebih pek goceng. Kalau sekarang cetil lebih lah istilahnya. Nah itu tahun 88 ya istilahnya. Nah saudara, akhirnya saya mewarisi ilmu itu sangat membanggakan. Karena apa? Karena kamu mempunyai kedudukan dan mempunyai nama besar ya, dan mempunyai segala-galanya. Buat apa tinggalkan semua itu, ikut si bule Yesus ini saudara ya. Nah itulah yang terjadi dalam hidup kami. Tapi apa yang terjadi saudara, saya hanya membagikan supaya lebih kenal istilahnya, supaya apa yang saya bahas nanti ada hubungannya dengan kami, karena misteri ini mesti dibongkar. Karena banyak orang percaya yang datang kepada kami saat itu saudara you know? Nah saudara, kami punya ramalan tidak sama dengan ramalan lain karena ilmu warisan dari cungko asli. Jadi pakai peci, jam kelahiran ya, kalau orang tua tahu lah istilahnya. Peci itu 8 kotak itu istilahnya, tanggalnya, bulannya diterjemahkan dalam huruf tersebut. Nah saudara, dari situlah kami bisa meramal you know? Meramal keseluruhannya. Apalagi ada jam kelahirannya sempurna, maka keluarlah bintang. Jadi tiap setahun itu 12 bulan itu dikuasai oleh 1 bintang. Makanya ada orang hihok istilahnya ya, bangun hoki ya, ada yang lagi sembayang atau macan putih, pai husen istilahnya ya. Nah kita atau pantangan, tai sui apanya istilahnya ya. Nah itu kami praktekkan. Kami juga ngurus semua penyembahannya dan segalanya, kami atur semuanya ya. Nah saudara, sesudah kami, kenapa bisa mahal saudara? Karena kami garansi ramalan kami itu tepat 90% ke atas. Itu jaminan kami. Dan sudah ribuan pasien ya istilahnya, kami dapat piagam-piagam ya. Nah saudara, itu pasien kami, kalau saya sebut namanya pasti saudara kenal, apalagi perusahaannya ya. Nah itulah kelas kami ya. Jadi kami tidak top di kalangan bawah, tapi di kalangan bos-bos istilahnya. Nah saudara, kami bisa berani meramal 90% ke atas. Nah, caranya bagaimana dong? Jaminannya. Nah kalau saudara daftar sama kami istilahnya melalui telepon, kasih nama, tanggal lahirnya semuanya. Nah sudah sampai saatnya saudara masuk ke ruang praktek kami mulai meramal. Yang kami ramal masa lalunya dulu. Jangan cerita masa akan datang. Ya, jadi diuji, dites istilahnya. Tahun berapa kamu menikah? Tahun berapa kamu istilahnya usahanya pailit? Kamu ada kematian, orang meninggal di keluarga? Tahun berapa, bulan keberapa istilahnya, kami lacak dulu. Jadi kami lacak dulu masa lalunya supaya cocok tanggal lahirnya kamu punya, bukan maksudnya begitu loh ya. Kan ada yang salah ingat. Kalau yang cocok 90% ke atas, iya istilahnya, maka dia akan kasih nomor tetap. Jadi boleh pasien tetap. Jadi tiap tahun boleh perpanjang ngeramalnya ya. Nah itu maksudnya. Tapi kalau yang nggak tepat di bawah 90%, kami kembalikan uangnya dan kami tidak mau dia jadi pasien kami. Kami tidak kasih nomor. Jadi di buku daftar pasien kami tidak ada nama dia. Ya mungkin aja orang tua kamu salah ingat jam kelahirannya atau apa gitu. Kenapa kami lakukan itu? Karena kalau kami tidak lakukan itu, pasien yang tidak tepat bisa merusak nama kami. Nah, ya dia bilang, wah Pak Yusuf ya culince, ya nggak bocun katanya. Nah istilahnya, ya bocun nggak tepat. Nah, jadi untuk menjamin profesional kami itu, kami terapkan demikian. Maka makin hari makin ramai saudara. Ya, pasang berapa orang mau, karena kami nggak seperti yang lain, cun nggak cun kantongin, cun nggak cun kantongin, enggak, kami tepat punya saudara 90%, itu jaminan karena ilmu turunan. Nah selanjutnya dan hebatnya lagi, ramalan kami itu global, internasional. Jadi bukan ya, paranormal, ngomong nggak ada buktinya, bener nggak ya? Nah kok kami itu keluarkan satu buku peci dengan tanggal lahir dan semuanya sudah tercatat di situ, dan itu buku peci kami, ramalan kami, perbintangan kami boleh dibawa ke Cungko, dibawa ke yang negara-negara Taiwan, Hong Kong yang percaya begituan, boleh tanya sama suhunya. Nah itu bisa diuji saudara. Jadi itu jaminan kami. Ada satu buku merah ya dengan merek papa saya. Nah selanjutnya saudara, kami juga praktek
Hong Shui. Ya, Hong Shui kami juga lain, saudara. Nggak seperti sekarang main nunjuk kiri, nunjuk kanan, itu nggak boleh sini, nggak boleh sono. Ya saudara, besok lagi dia datang lagi, 2 tahun lagi datang lagi, dia nunjuk lagi ke tempat lain, saudara. Nggak bisa dipegang, saudara. Tetapi kalau kami punya praktek lain, ya, kami punya tarif itu per meter persegi. Ya, jadi dihitung jutaan sampai puluhan juta. Itu makanya paling aneh, paling top itu papa saya memang paling mahal saat itu, ya, terakhir tahun 88 itu per meter persegi. Jadi bisa jutaan sampai puluhan juta. Ya, istilahnya per meter persegi udah pasti lebih mahal dari PBB lah istilahnya, ya. Ya, nah saudara, kenapa mahal dan kenapa kami pasang tarif, supaya yang berani keluar uang yang benar-benar mau Hong Shui-nya kan istilahnya. Nah, ya. Nah, caranya kami praktiknya gimana? Jadi kami akan datang ke rumah itu bawa kompas lopan istilahnya, kompasnya seperti film kungfu yang kotak itu, yang ada jarum tengahnya bisa goyang-goyang dulu istilahnya. Nah, itu turunan kami dapat bawa dari Kalimantan Barat. Itu dulu orang tukar satu rumahnya saat kita nggak mau tukar istilahnya, ya. Jadi itu udah warisan. Jadi saudara, nah sesudah sampai ke tempat itu kami tidak main tunjuk, saudara. Nggak mau tanya apa, ntar dulu. Kami nggak main-main karena ini si Pak Yusuf ini, si Cuk Lingcu ini namanya besar. Kalau salah nunjuk nanti salah lagi kan istilahnya, ya. Jadi bisa membahayakan. Akhirnya apa yang kami lakukan? Nah, akhirnya kami kalau kompas itu kan dari kompas tahu jarum itu sangat peka sama besi kan, ya, magnet kan dia. Nah saudara, orang kalau yang nggak ngerti Hong Shui itu dia kan dia persegi, dia cari arahnya, dia tempelin ke tembok, ya, tempelin ke tiang, tempelin kemana, dia lupa bahwa tembok di dalam tiang itu ada besi. Itu nggak tepat, saudara, bisa lari kompasnya. Jadi kami akan bawa peralatan seperti studio ini, ya, kamera ini, kami punya kaki ini, saudara, tripod namanya, ya. Kami akan tarik benang, saudara, di tengah as ini supaya ketepatannya lebih terjamin, ya. Jadi kami pasang kompas itu, dan sesudah pasang kompas dan serahkan tanggal lahirnya, pecinya. Nah saudara, apa yang terjadi? Sebelumnya mesti daftar dulu, serahin tanggal lahirnya supaya kami sesudah waktunya kami bisa bangun pecinya dan baru bisa cerita di rumah itu. Kalau datang undang, sorry, mau bayar berapa, kami nggak mau, saudara, ya. Nah itu yang kami praktekkan. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, sesudah ambil as, nah di situ hanya bisa garis besar. Rumah ini garis besar hadapnya cocok nggak dengan tuan rumah, dengan sionya istilahnya, ya. Nah ya, saudara, unsurnya sama nggak, cocok nggak? Itu hanya garis besar. Kalau untuk letak pintu, letak ranjang, kalau yang bisa langsung nunjuk ke tempat situ, itu bukan Hong Shui, saudara. Oh itu mah saya nggak tahu lah istilahnya, ya, kelasnya apa istilahnya. Tapi kalau yang Hong Shui benar-benar nggak bisa tunjuk di tempat, itu mesti ada gambarnya, saudara, ya. Nah itu yang kami lakukan. Akhirnya kami sketch gambar dasar, tiangnya lebarnya berapa, ini semua kami sketch, ya, bawa peralatannya, ya, semacam arsitek itu. Nah sesudah itu kami bawa pulang. Sesudah 2 minggu lihat luasnya, lihat tanahnya istilahnya, ya, 3-4 hari kalau yang kecil istilahnya, kalau yang besar bisa mingguan. Nah sesudah itu ya tergantung saya mau kerjain apa enggak gitu loh, ya. Ya, kalau saya males, kalau orangnya bertingkah, ya saya nggak mau kerjain, ya. Nah saudara, jadi saya akan mendesain. Nah itulah yang saya gambar, ya. Sesudah saya gambar, tinggal papa ACC, udah dia cap merek dia, tinggal kasih, teleponin orangnya, sudah waktunya sudah sampai itu, dia akhirnya datang ambil. Nah, kenapa mahal? Bisa jutaan sampai 10 juta? Karena ada garansinya. Kalau dia ikutin seperti sketch atau dena yang kami gambarkan sudah dengan merek Hong Shui kami, maka ukuran pintunya miring berapa derajat, bukan kira-kira loh, ya, berapa derajat istilahnya ada di situ, nah, letak ukurannya istilahnya, cara ukurnya kami tahu, kusennya istilahnya kosong atau apa, ya. Nah saudara, nah sesudah itu kalau dia berani menerapkan, ya, solusi atau renovasi yang kami anjurkan, maka dijamin dalam 100 hari mesti bawa hasil. Itu udah diuji, saudara, sama seorang bos luar negeri, sekolah ekonomi, dia nggak percaya gituan. Akhirnya dapat warisan, dia nggak mau pakai Hong Shui, papanya pakai Hong Shui, dia jalanin, nggak maju-maju. Nah akhirnya Hong Shui papa yang dia lihat punya kan sebelumnya papa udah lihat sama kami, dia keluarkan, dia ikutin denanya dengan teliti dan ternyata berhasil. Nah itu jaminan kami, saudara, dalam 100 hari mesti ada bawa hasil. Nah saudara, itulah cara kami praktek. Nah itulah kami dulu. Nah, maka orang yang baik begini kok disebut pencuri, ya, you know? Orang udah mau bangkrut, kami miringin itunya, pintunya aja berapa derajat, ya, nggak jadi bangkrut, baik nggak? Baik, you know? Orang udah mau cerai istilahnya, udah pisah ranjang, you know? Nah saudara, ranjangnya ternyata salah, kami balikin istilahnya, letak ranjangnya bisa bersatu lagi, nggak baik si Harun ini, baik, you know?
Nah, orang yang mau cari jodoh daripada cari sendiri, ntar dapatnya si Parto atau apa, nah saya cariin yang model Tomingse, show apa sama show apa, kan bagus, baik, bener gak? Apa orang mau kawin, daripada cari hari susah-susah, hari bagusnya supaya kelahirannya, turunannya bagus, kami pilihkan harinya sampai jamnya, kami bisa lakukan apa nggak baik istilahnya. Nah, kami bukan hanya ngurusin orang hidup aja, orang mati pun kami urus, saudara. Ya. Nah, papa saya ada dia tukang ngurus orang mati juga, yaitu upacara kematian orang Chinese, ya. Papa saya disuruh, ini mesti anak, ini mesti bakar mobil, dia mesti tanda tangan sama dia. Disahkan maksudnya, Haikwang namanya. Kalau nggak disahkan sama imam yang percaya Tuhan, nggak sampai bisa diambil sama preman, istilahnya. Makanya mesti ada tanda tangannya, ada formulirnya, suratnya. Nah, itu papa saya praktek 20 tahun, saudara. Itu mah lain lagi ceritanya tentang upacara kematian, saudara. Itu mah, saudara, saya ini margacang, kaum margacang ini pemikir, ya. Jadi pengen cari tahu, saudara. Jadi saya semua cari tahu, makanya saya 5 tahun cari tahu, nggak bisa terima Yesus, saking bejaknya kali ya istilahnya. Tapi anugerah Tuhan lah yang memberikan saya. Nah, saudara, itulah praktek kami. Nah, kalau Hongsu yang sudah dapat warisan atau orang itu susah, tidak punya biaya untuk merombaknya, ya, kita pakai garis simpelnya dulu. Nanti sesudah dia jaya boleh rombak sesuai Hongsu kami, maka kami pasangkan paku emas, ya, ucing, ya, jimat jadinya, pasang ucing, ya, emas, paku dari kuningan, paku dari timah, paku dari itu emas istilahnya. Nah, supaya dijamin itu terpasang di sana, nggak dikantongin, ya. Jadi papa saya nggak pernah nyuruh orang lain kecuali murid kesayangan dia atau saya sendiri yang praktek ke atas internet. Kalau tukang ntar paku emasnya hilang, istilahnya, ya. Jadi kantongin yang kosong, kan saudara nggak berani buka kan, istilahnya. Nah, kalau kami itu dijamin. Nah, ada perusahaan besar, perusahaan asing yang join istilahnya, yang pakai Hongsu kami. Nah, saudara, kan pasang hu kan malu, ya, pasang apa kan pakwa malu, ya, makanya pakwa kami pasangnya di atas internet, ya. Nah, saudara, hu kami istilahnya pasang di kaca. Nah, ada satu kaca muka itu, ya, istilahnya. Nah, di dalamnya ada serosotannya, teman, ya. Nah, di dalamnya ada hu gede, saudara. Nah, itu saya katakan di sini, saya tekankan di sini, semuanya mesti Haikwang disahkan dengan darah ayam jantan. Ininya jenggernya. Nah, itulah yang mengakibatkan tumbal. Siapa darah jantan ini? Itulah anggota keluarga kita yang suatu hari harus bayar, yaitu tumbal, saudara. Ya, nah itu. Nah, ini garis besarnya aja. Oke, nah inilah sedikit cerita. Akhirnya saya bisa percaya karena saya sudah menganalisa pekerjaan kami dengan firman Tuhan 5 tahun. Jadi sesudah jelas satu persatu mata rohani saya dibuka oleh kuasa Roh Kudus, saya ngerti. Akhirnya saya ngerti itu satu persatu adalah dosa, justru bukan membantu manusia, menyesatkan manusia. Yang pagi ini saya hanya bongkar satu, yaitu karena waktunya nggak ada ya, tentang kuahnya, kenapa bisa tepat, kenapa Tuhan melarang, ya, akibat dan untungnya apa, ramal-meramal, ya, nah, istilahnya yang itu saya bongkar. Nah, sebelumnya saya tidak bisa bertobat menerima Yesus, tapi karena anugerah Tuhan, saya sudah menikah dengan istri yang terbaik. Saya sudah 20 tahun saudara menikah, ya. Kalau nggak ada kumis, mas saya lebih ganteng dari Tom Hanks. Nah, jadi saya sudah menikah dengan istri saya 20 tahun. Nah, saya pernah punya anak sebenarnya 4. Semuanya lelaki sebenarnya. Tetapi anak pertama mati sebelum kenal Tuhan. Anak kedua mati, nggak kenal Tuhan. Yang satu 4 hari, yang satu 7 bulan, 8 bulan dalam istri saya. Semuanya lelaki. Nah, saat itulah saya tahu. Saya waktu itu tidak tahu. Akhirnya saya anak ketiga, disitulah antara kami percaya Yesus, ya, masanya, yaitu ketika saya mengizinkan istri saya pergi ke gereja bersekutuan seperti ini untuk minta anak, saudara, dan dalam hamil itulah supaya anak itu selamat. Anak pertama tahan 4 hari, anak kedua tahan 7 bulan, 8 bulan, anak ketiga ini saya nggak bisa jawab tahan berapa lama, ya. Istilahnya saya nggak tanya dokter berani jamin nggak jangan sampai terjadi lagi, karena saya sudah trauma 2 tahun berturut-turut kematian 2 anak. Dokter angkat tangan, nggak ada jaminan. Nah, saudara, mau diterusin apa nggak aja. Nah, saudara coba pikir. Nah, itulah saat kami menerima pencuri ini mau membinasakan kami, menghancurkan kami, karena saya sudah menikmati hasilnya. Istilahnya udah waktunya saya mesti bayar. Jadi saat itulah Yesus datang menolong kami.
Tapi saya percaya kalau saya waktu SD terima Yesus, saya ketika ketemu orang Kristen terima Yesus, saya percaya saat itu saya tidak akan mengalami nasib sial ini, saudara. Tapi karena auban, ya, pemberontak ini. Nah, akhirnya anak ketiga lahir, nah, sempurna. Anak kedua juga lahir sempurna, nggak operasi, nggak ada apa-apa, nggak tahu penyakitnya apa, tapi mati, dokter juga nggak tahu, saudara. Ya. Nah, sampai hari ini pun nggak tahu. Itu kalau di dalam rohani itu disebut tumbal. Nah, nanti saya jelaskan. Yang praktek akan dapat tumbal, yang datang pun akan dapat tumbal, saudara. Ya. Nah, nanti saya bongkar rahasianya. Nah, saudara, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, anak ketiga lahir, nah, istri saya mulai terima Yesus. Anak keempat Tuhan pulangkan ketika tahun 88 saya mulai percaya Yesus. Saya baptis 89. Nah, sebelumnya sudah kenal ini 5 tahun. Nah, jadi perjalanan saya di sini panjang, ya. Jadi Tuhan kembalikan anak laki-laki. Saudara tanya, tahan berapa lama dua-duanya itu yang Tuhan kembalikan? Nah, sampai hari ini. Yang satu 17 tahun, yang satu 14 tahun. Puji Tuhan, itu sudah lebih daripada anugerah. Yang pertama 4 hari, ya, no? Yang itu 7 bulan, ya, no? Nah, saudara, itulah untuk kemuliaan Tuhan yang telah Tuhan membantu saya untuk menyelesaikan perkara rumah tangga kami. Nah, saudara, kita lihat pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, bagaimana dia mencuri? Nasib saudara akan dicuri, nah, dengan ramalan. Anak-anak saudara akan dicuri oleh si iblis melalui tradisi kue pan. Ya, anak yang lahir katanya tidak cocok, mesti diserahkan, ya, kepada salah satu dewa atau dewi, nah, itu dicuri. Ya, itu saya praktekkan. Pokoknya semua yang saya bahas saya praktekkan. Ya, nah, demikian juga, saudara yang pakai jimat, ya, apapun juga, berarti semua kesayangan saudara suatu hari akan diambil, yang disebut tumbal, dicuri, diambil dan dibinasakan seperti saya, 2 anak. Nah, saudara, kita lihat kenapa orang Kristen nggak boleh meramal. Meramal kan bagus istilahnya, ya. Kita lihat ada firman Tuhan yang bilang nggak boleh meramal, nggak boleh pakai mantra, nggak boleh cengbeng atau apa. Ada nggak firman Tuhan? Nah, banyak orang tidak mau ikut Yesus karena larang-larangan itu. Mereka tidak mengerti kenapa Tuhan melarang. Dianggap Tuhan itu mau secok, nggak ada kerjaan. You know? Nah, saudara, saya orang kaya, ya. Jadi saudara, apa yang terjadi? Jadi banyak orang tua nggak mau ikut Yesus. Nanti ikut Yesus jadi anak bohau. Saya sudah buktikan. Jadi orang Kristen bukan anak bohau, justru anak yang paling berbakti. Kalau orang dunia, orang tuanya udah mati masih diberi kesempatan untuk berbakti. Tapi kalau Yesus bilang dalam perintah kelima itu, saudara, 10 perintah, kalau mau panjang umur, mau hoki, mesti hormati orang tua. Amin. Bukan lagi mati, lagi hidup istilahnya, ya kan? Nah, saudara, dia bilang tidak berbakti. You know? Orang Kristen katanya nggak boleh lagi nyembah leluhur karena tidak tahu benar nggak orang mati dan orang hidup bisa kembali, bisa hubungan. Saya sudah buktikan. Saya sudah tanya orang yang mandiin jenazah, you know? Matinya orang Kristen sama orang yang berkristen, bagaimana bedanya? Saya tahu, saya tukang cari tahu kok istilahnya. You know? Nah, saudara, kita lihat semuanya ini ada hubungan di firman Ulangan pasal 18. Nah, inilah Ulangan 18. Ini ada cara-cara pencuri untuk menguasai segala segi kehidupan kita. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14, ya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu.
Ayat 14, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Nah saudara, ini jelas. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan janjikan suatu tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu. Sebelum tanah Kanaan itu diambil, tanah Kanaan itu punya penduduk, benar ya? Masa Tuhan kejam amat istilahnya, ya roh, membuang penduduk yang di sana yang sedang menikmati dan dia kasih ke bangsa Israel, itu kan bocengli. Nah, kenapa Tuhan lakukan itu? Kita tahu Tuhan lah yang menciptakan alam semesta dan seisi dunia. Berarti Tuhan berhak memberikan kepada siapa yang ingin diberikan, amin. Termasuk kita. Nah, kenapa diambil saudara? Karena bangsa tanah Kanaan itu penduduknya tuh percaya kepada hal-hal demikian, seperti kuamnya disebut peramal, ya. Di antara kamu jangan mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Tuhan kasih karunia anak, dia persembahkan kepada dewa, atau yang kau disebut perjanjian lama dewa Molok. Kau dulu mah dibakar hidup-hidup saudara, ya. Nah sekarang sama juga. Kalau kita sudah dikasih anak, kita dibilang tukang ramal, si Pak Harun bilang jelek ciong, ya. Nah kasih ke dewa juga atau ke dewi juga. Ya. Nah saudara, itu tidak boleh dilakukan kalau saudara sudah memasuki negeri yang Tuhan berikan. Memasuki negeri yang Tuhan berikan berarti sudah memasuki kerajaan Allah. Tidak boleh melakukannya lagi itu. Nah saudara, selanjutnya Tuhan bilang, ya, ataupun menjadi seorang petenung. Ya, nah yang percaya kalau berliannya hilang, intannya hilang, atau siapa yang nyuri pergi ke ahli kebatinan, lihat di baskom airnya dan segalanya, keluarlah mukanya saudara dan apanya saudara. Kasihan, ada papa saya punya teman, anaknya dilihat mukanya di situ, model-modelnya gemuk-gemuk saudara, ternyata cincinnya hilang, bukan karena diambil anak, dia lupa taruh karena suatu saat dia ketemu saudara, dia baru ingat saya taruh di situ. Kan fitnah yang kasar, ya. Nah saudara, ini fakta. Ya, nah saudara, kita lihat, ya, nah tidak boleh menjadi petenung yang berkaitan dengan ilmu kebatinan, ya. Seorang peramal disebut tidak boleh bergaul, bukan bergaul dengan orangnya, berhubungan dengan ramalannya dan segalanya, ya. Kalau nggak bergaul dengan peramal, gimana kita nginjilinnya, ya. Nah saudara, ya, nah itu yang terjadi saudara, ya. Nah seorang penelaah, ya, yaitu menelaah hari-hari baik untuk anak cucu kita kawin. Mencari-cari secara gaib, itu menelaah, itu mencari-cari secara gaib, ya, secara kebatinan, ramalan, ya. Nah hari-hari baik untuk buka usaha, menelaah, ya, ukuran pintu, Hong Sui termasuk penelaah, ya. Letak ranjang, letak berangkas, dan itu banyak lagi menelaah, ya. Jodoh kamu sio ini cocok gak dengan sio ini, itu penelaah. Nah saudara, ataupun seorang penyihir, ya, tidak boleh lagi melakukan sihiran, ya. Nah saudara, banyak ibu-ibu, tahu istilahnya, ya bukan yang di sini, ya, melakukan sihirnya tanpa sadar. Kenapa? Itu namanya penyihir, adalah menaklukkan seseorang sesuai dengan kehendak kita, pakai ilmu kebatinan, itu namanya penyihir beneran. Nah ada suami yang udah gak mau pulang, ada yang suami udah gak senang sama istrinya, ya. Akhirnya suaminya meninggalkan dia. Nah si ibu ini pergi mencari ahli sihir, yaitu ilmu kebatinan. Dia pakai guna-guna. Nah saudara, berarti sang ibu ini sudah terlibat di dalam penyihiran, karena udah tahu suaminya udah gak mau, ya. Nah suaminya udah gak senang, ya. Nah sang ibu ini berusaha, ya, bakarin. Papa saya bisa dulu dijamin saudara, dibakarin 2 lembar, campurin teh atau kopi, ya. Saudara di tempat dilangkain, suaminya pasti pulang. Itu terbukti saudara. Tapi pulangnya ngongong, bego-bego. Ini fakta loh saudara, perhatikan kalau ada yang main gitu, nah, you lihat suaminya lain saudara sama dulu, ngongong. Kalau yang dipulangkan Yesus sempurna saudara, jadinya pendeta, amin. Ini saya udah buktiin doang. Ini benar doang. Jadi saudara, ngomong tahu lebih gaul dari Cecep. Kalau Cecep masih pinter ya. Bego, bener-bener bego. Kayak kena, mau tahu begonya kayak topeng monyet. Ayo, kau udah pakai guna-guna. Suami ayo ke pasar. Iya Mi. Tantangin saudara. Iya Mi. Nah, ajakin ke Sarina aja ya. Iya Mi. Gitu, ngomong saudara. Nah, perhatiin aja kalau ada saudara yang pakai gitu, lihat suaminya. Nah, karena yang pulang tubuhnya doang, jiwa dan rohnya nggak pulang saudara.
hanya badannya aja, jadi kayak boneka. Nah saudara, itulah ya, jadi ibu jadi menyihir, jadi terlibat dalam penyihiran, menaklukkan suaminya pulang. Nah saudara, kalau dalam Tuhan lain ceritanya, si Paulus bilang, ya kalau dia masih mau ya syukur, nggak mau ya sana, kalau ada yang mau ambil masih silakan aja, bener gak? Istilahnya begitu, tidak ada pemaksaan, amin. Nah saudara, ini yang terjadi, yaitu pakai sihir dan segalanya, pakai ilmu pelet, Nah saudara, mau naksir ini, sang bujangan ini, lelaki ini naksir sama cewek, saudara, dia pakai ilmu pelet, ilmu nyong-nyong, saudara, minyak nyong-nyong dan segalanya. Itu penyihir. Udah tahu gadis yang gak demen kok. Nah berarti dia sihir kan. Nah terlibatlah. Berarti sama gak penyihir? Nah malu kan jadi penyihir, Nah saudara, makanya banyak orang tidak mengaku dirinya penyihir, tapi dia adalah penyihir. Saya buktikan itu. Nah saudara, selanjutnya, atau seorang yang berhubungan dengan pemantra. Saudara pernah dengar kalau orang benjol sini, benjol mana, hanya ke sana, satu tempat, satu daerah, hanya dimantrain, dibaca-bacain, saudara, diolesin atau diminum, sembuh. Saya percaya memang ada istilahnya. Tulang patah saudara hanya disumprot istilahnya, dimantrain saudara sembuh. Saudara nggak tahu mantra. Saudara, sekarang kita kan tahu, dunia ini ada 3 bahasa. Satu bahasa manusia, lu gue ngomong lu ngerti, itu bahasa manusia. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu bahasa manusia yang dipakai untuk berkomunikasi kan. Nah saudara, ada satu bahasa berkomunikasi dengan Allah, yaitu bahasa roh disebut, yang kita pakai di dalam nama Yesus istilahnya. Itu bahasa malaikat disebutnya saudara, Nah saudara, satu bahasa lagi yang saudara, yang sering kita pakai tapi kita nggak perhatiin, yaitu bahasa Lucifer, anak buahnya setan, kerajaan iblis, mantra. Karena nggak ngerti juga kan. Nah di dalam balik mantra itulah terjadilah ikatan perjanjian. Engkau akan terima sembuh kanker, dan kanker ini akan pindah dan ke anakmu. Engkau perpanjang umurmu, umur anakmu diperpendek. Itu ada timbal baliknya saudara. Jangan main-main saudara. Saudara yang dikantongin merah, putih, kuning, saudara tahu nggak isinya? Saudara, isinya tuh bagian dari tubuh manusia. Ada rambut, ada apa saudara. Nah ada kain, ada tanah, ada padi, ada kapas. Itu melambangkan segala yang kita perlukan di dunia ini. Nah kalau kita dapat itu, kantong itu bisa kaya, bisa. Itu dari mana? Saudara ingat, itu khas jatah anak cucumu engkau pakai. Makanya ada engkau kaya, anak kamu sengsara setengah mati. Saudara, nah itu yang terjadi. Ini rahasia-rahasia saya buka itu sepintas saja. Atau seorang yang bertanya kepada arwah, bertanya kepada arwah, di sana ada arwah, tempat-tempat keramat, tempat-tempat itu saudara. Saudara tahu tempat-tempat keramat, kuburan paling banyak anak buahnya Lucifer, setan yang gentayangan di sana, saudara. Nah kenapa dia di sana? Dia nunggu manusia yang percaya, yang masih percaya papa mamanya bisa ngomong. Karena kalau percaya papa rohnya masih bisa hubungan, maka dia akan seperti film Sungokong. Itu siluman akan merubah dirinya, malam pasti akan kasih mimpi, kasih minta ini minta itu saudara. Nah kalau kita nggak percaya, dia nggak bisa bohongin kita, bener gak? Saya percaya orang tua kita udah meninggal, hanya ada 2 jalan. Enggak ditampung di Firdaus, berarti ditampung di alam maut. Nggak bisa hubungan, saya udah buktiin nggak bisa hubungan saudara. Nah, kalau bisa hubungan mah saudara udah, ibu-ibu udah aman. Suami nggak ada yang berani kurang ajar. Kalau suami kurang ajar, engkongnya datang cekekin gua. Buktinya nggak ada. Masih percaya. Nah saudara, inilah kepada arwah atau kepada manusia. Nah karena firman Tuhan sendiri bilang, waktu Yesus masuk ke Gerasa, dari tanah kuburan kan, keluar satu orang yang kemasukan setan 2000. Nah saudara, dari mana dia keluar? Tanah kuburan. 2000 yang masuk ke babi dan masuk ke jurang saudara. Itu keluar dari mana tuh orang sarap itu, orang yang kerasukan itu dari tanah kuburan. Maka main-main sana tuh. Nah saudara, bukan berarti kita nggak boleh ke kuburan. Maksudnya nggak boleh itu ngomong di kuburan sama orang yang meninggal. Setan yang kita ajak ngomong maksudnya. Kuburan mah boleh dijaga. Iuran kita bayar, nanti tanahnya diambil. Orang tua kita kan bangkit dari situ. Mesti dijaga kuburannya, cuman jangan diajak ngomong yang matinya. Yang mati mau bisa ngomong, kalau bisa ngomong dunia ini aman saudara. Nah saudara, itu selanjutnya. Maaf saya kata saudara, mungkin ibu-ibu lebih tua, nggak apa-apa supaya lancar ya. Panggil ibu terus capek saya. Nah saudara, seorang pun meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah cembeng orang-orang mati dong. Ya saudara, sebab kenapa nggak boleh? Sebab setiap orang yang melakukan ini adalah kekejian bagi Tuhan. Artinya apa? Dosa terhadap Tuhan.
bukan kekejian antar manusia terhadap Tuhan. Jadi manusia itu punya dosa dua jenis. Satu, dosa yang mendatangkan maut. Yohanes 1 Yohanes bilang, yang mendatangkan maut berarti yang mendatangkan kebinasaan, yang namanya dicoret dari buku kehidupan. Itu dosa apa? Dosa terhadap Tuhan. Kedua, dosa antar manusia, Tuhan yang akan menghakiminya. Nanti mahkotanya bisa kurang, atau apa istilahnya, Nah saudara, itu yang terjadi. Kalau manusia hidup, masih bisa berdusta nggak ke orang Kristen? Masih bisa kan istilahnya. Orang telepon, kita lagi enak tidur, bilang mami pergi. Tukang nagih utang datang, bilang mami nggak ada, papi nggak ada. Padahal masih di kamar kan? Itu kan namanya bohong. Tapi kau bohongin manusia. Nah, tapi kalau pekerjaan kami yang tadi disebutkan itu semuanya berdosa terhadap Tuhan, maka saya layak mati 2 anak. Seharusnya lahir 1, mati 1, cengli. Nah, kalau saya nggak bertobat. Nah, saudara, kita bahas tentang Kuamnya saja. Nah, kenapa ramalan itu bisa tepat? Kenapa orang Kristen dilarang Tuhan meramal? Kita harus mempunyai iman bahwa setiap larangan yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan adalah demi kebaikan kita sebagai umat manusia. Amin. Itu iman kita harus. Walaupun belum saat itu kita tidak ngerti, tapi kita jangan melawan. Jangan sok pinter. Nah saudara, tadi yang kita bacakan semuanya itu pernah dulu kita alami. Dan leluhur kita alami kan. Maka saudara lihat, zaman leluhur kita sampai hari ini, kapan hari bahagia kita? Kapan nasib baik kita? Di mana suami yang kau nikahin sebagai idaman? Apakah sudah sesuai dengan rencanamu? Buktinya tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Anak-anak yang kamu lahirkan, apakah sesuai dengan rencana kita? Hasilnya lihat, enggak sesuai. Rumah tangga yang kita bangun, apakah sesuai dengan takdir kita yang kita inginkan? Nasib kita tidak sesuai. Dan kalau dipelajari 90% ke atas nasib manusia buruk adanya. Karena dulu kami peramal memang buruk, tahu. Nah, saudara, ini kenapa bisa terjadi? Karena itu kutukan turun-temurun. Engkau kita mungkin pernah pergi ke tempat orang pintar dan ininya sembuh, maka kitalah yang terima kankernya. Mereka tidak tahu, bukan salah mereka. Istilahnya, mereka orang-orang lugu, orang-orang yang polos, yang baik. Maka diperalat sama si iblis. Orang tua dulu, kenapa nasib-nasib kita seperti binatang hari ini? You make a motion, you make a motion, istilahnya. Bukan karena nggak ada makan atau nggak ada pakai, nggak ada uang. Kenapa yang kita pusingin, saudara? Kenapa itu terjadi? Nah, kita semua sudah masuk dalam ladang si pencuri, nggak di ladang kerajaan Allah. Karena Tuhan sudah bilang, kalau sudah masuk jangan lakukan itu. Tapi kita masih lakukan. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak masih percaya. Anak kamu umur berapa? Umurnya nggak tahu. Kalau sio kambing saya tahu. Nah, lihat. Saudara, dulu kita nggak ngerti. Nah, kayak anaknya yang kita turunan orang Chinese, apalagi saudara, turun-temurun, karakternya, sifatnya, dan hidupnya, nasibnya seperti binatang. Karena orang tua punya mulut, punya kuasa menentukan. Kamu sio kambing, berarti kamu percis dengan binatang itu. Apanya yang percis? Sio itu percis, saudara. Ibarat sama gitu loh, bayangan. Nah, kamu sama dengan bayangan dengan binatang itu. Apanya yang sama? Ya karakternya, sifatnya, pribadinya, dan jalan hidupnya. Nah, saudara, berarti orang tua sering mengutukin anak-anaknya, dan kita termasuk makan kutukannya itu. Kenapa mereka mengutukin kita? Mereka nggak mau ngutukin kita. Yang mau ngutukin kita mah iblis, bener gak? Nah, iblis pakai siapa? Nah, ya pakai mulut orang tua. Karena yang punya kuasa, iblis nggak punya kuasa atas kita. Ingat, iblis nggak bisa ngutukin kita kalau kita tidak terima kutukan itu. Kalau kita tidak datang sama dia memperhambakan diri, tidak bisa. Nah, saudara, sama dalam meramal kami berani jamin di atas 90% ke atas, makin tepat makin bahaya. Karena seorang pintar, seorang tukang ramal seperti kami ini, seorang kebatinan, yang hebat bukan orangnya, saudara. Berapa sih yang orang peramal itu lulusan sarjana? Kita ngomong cenglinya aja. Berarti yang pintar itu kan bukan kami kan.
Nah, siapa yang hebat? Yang luar biasa itu yang bisa disemprot, sembuh dan apa? Yang hebat itu siapa? Kalau kamu datang kepada kami, bukan kami yang nolong kamu, kami hanya sarana yang dipakai untuk menghubungkan saudara dengan yang kami sembah, benar gak? Nah, di situ rahasianya. Nah, saudara, kami berani jamin ramalan 90% ke atas. Karena kami dengan demikian secara tidak sadar berarti kami tahu bahwa roh yang pasien itu sudah dibawa kuasa roh kami. Setiap pasien yang datang kepada kami, waktu dia masuk pintu kami, nggak Kristen, nggak agama, nggak soal agama. Nah, waktu dia masuk pintu kami, karena dia menyerahkan tanggal lahirnya dengan sukarela kan, nama aslinya dengan sukarela, tidak kami paksa. Berarti dia memperhambakan diri. Nah, saat dia masuk pintu kami, saudara, apa yang terjadi? Roh pasien itu akan tunduk kepada roh yang kami sembah, yang kami punya. Kami sih bilang nggak pakai roh, sama kami juga dulu nggak sadar kok. Kami kan dipakai iblis karena kami tidak tahu. Kalau kami tahu, kami nggak mau kan. Sesudah kenal Yesus baru tahu, makanya saya lepaskan. Kalau dulu mah saya pikir bantu orang, nggak tahu celakain orang. Kasihan pasien-pasien yang udah ribuan di tangan kami. Waktu dia masuk pintu kami untuk dikuami, berarti saat dia masuk, kalau dia Kristen, Roh Kudus akan tinggalkan dia karena dia najis. Kayak sisi Raja Saul, walaupun udah terima urapan. Nah, ya, jadi dia datang. Nah, secara tubuh dan jiwa dia tunduk kepada kami. Karena kami perintahkan datang jam 8, dia datang jam 8. Kami bilang nama asli, dia kasih nama asli. Secara tubuh dan jiwa tunduk kepada kami kan. Nah, tetapi di alam roh, dia tunduk kepada roh yang kami sembah. Yang mengikuti tukang-tukang ramal, you boleh bilang nggak pakai roh kami juga dulu nggak pakai PJ kok. Tapi kalau nggak ada roh itu, kami nggak bisa dituntun. Nah, itu maksudnya. You know? Nah, saudara, dia pakai sesudah masuk ke dalam pintu kami, dia tunduk dan apa yang terjadi? Maka kami akan tahu isi benak sang pasien itu. Kenapa bisa tahu? Kan setan nggak maha tahu kan? Kenapa kami bisa tahu? 2 minggu yang lalu dia ingin menceraikan suaminya. Kami tahu. Oh, 3 bulan yang lalu, dia ingin pindah dari Jakarta. Padahal nggak ada yang tahu. Kok tukang ramal bisa tahu kan? Rahasianya begini. Sang roh pasien itu memberitahu kepada roh kami isi hatinya, pikirannya. Mesti lapor kayak prajurit atau hamba kan mesti lapor, kemarin saya habis ngapain, apa-apain saya, pikirannya apa, mesti lapor, nggak bisa bohong. Karena di bawah kuasa roh kami kan. Nah, selanjutnya, ya, nah roh kami itu, punya sarana, namanya paranormal ya, orang pinter kan punya sarana hubungan sama itu kan. Ya caranya mungkin beda-beda misalnya. Nah, dia kasih tahu kami. Wong ngelihatnya ke sana tuh. Ya. Nah, PJ-nya ini sama ini cungtau apa-apa, you know. Nah, kami akan bilang 3 minggu yang lalu kamu punya rencana menceraikan suamimu ya. Dia kaget. Semuanya ada isi hatinya, nggak ada yang tahu. Nah, kenapa mesti kaget? Kalau dulu kita kaget, sekarang nggak usah kaget. Karena roh pasien itu kasih tahu roh kami itu kasih tahu saya kasih tahu kembali, jadi tahu rame-rame. Ya kan? Nah, ini faktanya loh. Nah, kalau cerita masa lalu kan nggak bahaya dong, kan udah lewat. Kenapa Tuhan larang? Bu, kenapa engkau larang anakmu main narkoba? Itu alasan Tuhan melarang kita main-main gituan. Karena itu membahayakan hidup sang anak, bener gak? Nah, Tuhan punya larangan. Tapi anak narkoba kan nggak ngerti. Ma, kamu nggak ngerti. Kalau habis makan ekstasi kan bisa gini-gini. Nah, saudara, jadi anak kita sebagai manusia nggak tahu larangan Tuhan, masih tetap lakuin. Nah, saudara, bahayanya makin tepat makin bahaya. Artinya roh itu makin dikuasai sepenuhnya oleh kuasa roh kami. Maka selanjutnya nasib orang itu nggak lagi di tangan Tuhan. Anak kau main narkoba, udah melawan larangan kita, nasibnya di tangan siapa? Di tangan teman-temannya. Nggak di tangan kita lagi, orang tua. Karena orang tua nggak mau ditanggung jawab, nggak mau ikut campur. Ya, habis dilarang dia lakuin. Nah, sama
Kalau kita pergi ke peramal atau orang pintar, roh kita tunduk sama dia. Nah selanjutnya karena tunduk, maka nasib kita ada di tangan roh itu. Nah diapain? Untungnya apa iblis kuasai kita begitu? Untungnya banyak. Dia jadi Tuhan. Maka melalui mulut kami keluarlah kutukan. 2 tahun lagi menurut Peggy kamu kena penyakit kanker. Benar. Sebenarnya Tuhan tidak menakdirkan demikian. Udah kami ramal, 2 tahun lagi suami kamu akan diambil kuntilanak. Benar. Walaupun saudara udah dandan seperti bintang film, suami tetap nggak mau. Karena roh saudara itu mesti tunduk perintah roh kami melalui mulut kami. Nah, jadi saudara setiap yang datang itu berarti dikutukin oleh kami. Jahat nggak saya? Jahat sekali. Nah, orang begitu kan pantas mati satu anak persatu. Tapi dulu kan kami juga nggak tahu. Kami dipakai si iblis. Yang datang juga kau mau disuruh si iblis. Jadi dua-duanya jadi makanan iblis gitu loh. Ngerti? Jadi kita sama-sama udah berdosa. Nah selanjutnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, usaha kamu akan pilot saudara. Makin tepat. Berarti kutukan itu makin cun. Maka seorang suhu seperti kami makin hebat, makin bahaya. Saya sebut namanya saudara kenal, seorang bos besar yang udah mati umur 42 tahun. Yang pernah masuk koran. 52. Saat itu dia kan orang kaya, bikin liunnya, bikin mia istilahnya, yang karena matanya saudara penyakit. Bikin mia, dia kan kaya, dia bisa bikin seumur hidup. Jadi kami bikinin, mahal itu bisa puluhan juta saudara, bikinin. Dan situ tertulis kutukan kami yang terucap. Yang dulu kami bilang ramalan, Ming Cuting, saya fitnah. Tuhan tidak menentukan demikian, tapi iblis pula yang menentukan demikian jahat. Udah ngeramal fitnah Tuhan lagi. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Diramal tahun sekian, bulan sekian, hati-hati. Karena bagian mata kamu, kan bisa dilihat kan penyakit bagian apa. Dulu kami tahu bekas operasi, kami tahu tahun berapa kok. Jadi bagian mata hati-hati, bisa mengalami suatu bahaya. Dan ternyata kena penyakit mata, kalau nggak salah kanker atau tumor sudah nggak lama mati. Dan ketika dibuka, benar ada seorang ibu, nggak bisa menghindar saudara. Kalau udah tertulis berarti kita punya nasib, udah dikutukin dan sudah tertulis, tinggal roh kamu mesti jalani. Mau pakai alasan nggak bisa. Ada satu jalan, itu minta tolong lagi kepada yang kutuk. Nah dengan tumbal yang lebih berat lagi, pakai kias, saudara. Nah pinter itu, jaringan iblis itu jahat sekali saudara. Nah ada seorang ibu, anaknya umur 11 tahun kecelakaan saudara di jalanan dan mati. Dan benar saat dia buka, dia datang, ini fakta nih ya, ke papa saya, kalau saya tahu benar anak saya ada tertulis, yang asuh udah tulis bahwa saya mesti hati-hati, anak saya nggak boleh banyak di jalanan. Dan akhirnya mati. Kalau saya tahu, kan saya bisa cegah. Nggak bisa. Saya sendiri ngalamin. Pada hari terakhir, saya bisa ngeramal sendiri. Hari kecelakaan saya nggak lewat. Saya hampir mati di itu. Nah saudara, kita lihat, itulah makanya Tuhan larang, Bu. Nah kalau kita orang percaya masih melakukan demikian, mana Tuhan mau ikut campur lagi? Mana Yeremia 29 ayat 11 berlaku, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mana bisa kita terima kalau kita nggak putus hubungan dengan itu? Maka bagi kita yang masih percaya kepada ramalan, masih percaya kepada majalah, saya bintang Taurus Gemini, saya show kami show monyet, maaf kata Bu, Tuhan tidak akan bertanggung jawab. Nasib kamu akan tanggung sendiri, kan berat. Kalau saya dan Tuhan lain. Saya kalau kena penyakit, saya datang kepada Bapa yang di sorga. Kalau usaha ekonomi saya susah, saya datang kepada Bapa di sorga. Adakah seorang ibu sebagai orang tua memberikan anaknya ular beracun kalau anak minta ikan? Adakah kita sebagai orang tua, kalau anak minta roti, kita kasih batu? Kata firman Tuhan,
Nah, kita sebagai orang tua tahu memberikan yang terbaik buat anak cucu kita. Apalagi Bapak kita di surga. Nggak mungkin dia kasih ini, nah ini kanker, buat takdirin lo di garis kehidupanmu. Kejam lo. Enggak mungkin, Bu. Enggak mungkin, Pak. Bapak yang kita sebut Bapak di surga, yang disebut Maha Pengasih dan Penyayang. Dia kalau lihat kita di PHK, suami ekonominya susah. Wah, itu saya kasih punya cobaan dan ujian. Enggak mungkin. Tuhan mengambil anak-anak kita, anak saya 2, lahir 4 hari, diambil kembali. Dia bilang nasib. Kalau orang udah bilang nasib takdir, berarti Tuhan yang melakukan, benar gak? Makanya kita udah diajar fitnah habis-habisan Tuhan. Tuhan hanya bisa menangis di atas. Demi Mahdi aku di kayu salib, kata Tuhan Yesus. Nyawaku kuberikan. Sebenarnya aku tidak mau berikan waktu di Taman Getsemani. Tetapi aku lihat engkau dicincang sama si iblis, ditipu habis-habisan. Aku sampai di sana menangis dan menjerit dengan cucuran air mata dan keringat darah. Memberikan nyawa dia untuk kita. Mana mungkin dia menakdirkan nasib kita jelek. Maka aminin Yeremia 29:11, rancangan dia ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari yang penuh harapan. Nah, engkau tidak bisa menerima rancangan itu karena kita ini sedang dirancang iblis pakai ramalan, masih percaya, masih katanya. Salah siapa? Tahu. Nah, hari ini jelas. Dulu leluhur kita udah dibodohin habis-habisan sama iblis. Anak yang lahir dikutukin, anak yang lahir dibilang ciong. Kalau ciong nggak mungkin Tuhan buka rahimmu, Bu. Justru anak yang lahir Tuhan yang berikan. Berarti kita bilang titipan Tuhan jelek loh. Nah, saya dulu ini jahat sekali. Mencuri anakmu, kami serahkan kepada kuasa kami. Mencuri nasibmu, takdirmu, yang perintahkan kamu jalan nasib yang jelek. Maka ramalan baik nggak berasa, ramalan jelek langsung lo berasa, bener gak? Nah, saudara, ini bahaya sekali. Maka sayang, 1000 kali sayang. Orang-orang sudah percaya Yesus, Tuhan adalah gembalaku. Saya saksi hidupnya, 30 tahun saya pantang keramas hari apa, pantang terima pegawai hari Sabtu atau apa, pantang keluar rumah sakit hari Sabtu, pantang buka cek hari-hari tertentu. Saya sudah mandi kembang, saya sudah apa, sudah puasa cek, saya sudah apa, mati hampir 5 kali, 6 kali saya. Kalau dilihat kembali, bangkrut 5-6 kali, mati anak 2 kali, dan rumah tangga kami hampir hancur. Karena saya orang bejat. Saudara, apa yang dulu kami harapkan, enggak apa yang kami tanam, yang tumbuh itu apa? Padi yang kami tanam, yang tumbuh itu lalang. Roti yang kami minta, yang datang batu, nyambitin terus, penjarahan. Iya kan? Nah, sejak 89 sampai hari ini, lain dong. Dulu aku lihat istriku, wah, udah muak deh. Tahu gak? Nggak ada dunia ini yang sejelek dia. Setiap gadis di luar aku ketemu lebih cantik dari istriku, lebih baik dari istriku. Itu dulu iblis mencuri rumah tangga kami. Sampai saya ngakalin. Dia saya kan nggak boleh minta cerai. Kalau saya minta cerai, saya salah, dosa. Ya kan? Saya menceraikan dia, saya dosa. Saya tukang ramal. Dan mama papa saya bisa rusak. Nah, saya akalin, saya bikin dia yang minta cerai. Caranya gampang. Ya pulang, nggak pulang, malam. Kalau dia nggak buka pintu, saya nggak mau kunci saya. Nggak bukain, gue nginep. Jahat lah, sampai botahan dia. Nah, udah disiksa botahan 7 tahun sudah sengsara. Nah, sesudah kenal Yesus, nah, sudah terbalik. Dia mah nggak ada saya, nggak apa-apa. Saya nggak ada dia, sekarang mati. Karena di luar yang saya lihat nggak ada yang semanis dia. Bukan saudara nggak manis, ibu nggak manis, bukan. Mata saya diubah Tuhan, ya kan? Nah, itu yang terjadi.
Nah, soal kehidupan ekonomi atau apa saudara, yang disebut sejak saya udah lepas itu semua, soal bintang sial apa sial, bodoh amat. Nggak pernah yang bilang sebut sial. Biar perkara saya 9 tahun, toh akhirnya menang, nggak pakai sogok lagi. Amin. Yang penting endingnya. Nonton sinetron tuh jadi tengah-tengah. Nah, kamu nonton tuh awal sama akhirnya. Udah cukup, di tengah mah banyak mainan saudara. Senang susahnya. Nah saudara, sama hari ini penting. Apalagi ibu-ibu yang punya rumah tangga, yang punya anak-anak, jangan makan jatah anakmu. Pergi ke paranormal, orang pintar, jimat-jimat. Tidak ada yang gratis. Sama saya mah udah bayar, sama dukun mah udah bayar. Pakai amplop putih, amplop merah. Tapi yang hebat yang nolong kamu kan bukan saya. Saya hanya penghubung. Nah, sama yang roh saya udah bayar belum? Nah, itu 5 tahun, 3 tahun akan datang ke rumah saudara, akan nagih apa yang pernah kau nikmati. Dan saat itu waktu dia tagih habis-habisan. Biasanya yang diambil apa? Yang paling kau sayang. Itu yang diambil. Itu yang disebut tumbal. Nah saudara, saya pikir jelas ya. Tuhan memberkati kita. Inilah garis besar. Saya nggak tahu sampai jam berapa karena mulai telat. Ya, tetapi puji Tuhan. Ada yang mau tanya ya? Sampai sini dulu. Boleh ya Bu ya?